Oke, kali ini kita akan masuk ke materi kekongruenan bangun datar. Untuk memahami konsepnya, kamu perhatikan di gambar A. Dua gambar mobil yang kongruen. Ini mobilnya kongruen nak ya, karena ukuran mobilnya sama loh. Oke, bedakan dengan gambar mobil yang kedua. Dua mobil tersebut tidak kongruen. Dari bentuk dan juga ukurannya, mobil tersebut tidak sama, maka dua mobil tersebut tidak kongruen. Kemudian kelima kursi berikut kamu perhatikan, lima-limanya ukurannya sama walaupun warnanya berbeda. Maka kelima kursi tersebut kita sebut kongruen. Oke, bedakan dengan gambar kursi berikutnya ini. Ini dua kursi tersebut tidak kongruen. Jelas karena satu ukurannya lebih kecil ya, satu lagi besar. Oke, kemudian selanjutnya ada bentuk figura berbentuk persegi panjang, ukurannya 40 cm kali 60 cm. Kemudian di gambar kedua juga 40 cm kali 60 cm. Kita lihat ukuran sisinya sama ya, yang bersesuaian, maka tersebut kongruen. Bedakan dong dengan gambar yang di bawah figuranya. Ya, ukurannya itu berbeda ya nak ya. Maka kedua figura lukisan tersebut tidak kongruen. Nah, dari penjelasan tersebut kita akan menemukan syarat dua bangun datar dikatakan kongruen. Yang pertama, sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Perhatikan trapesium ABCD dengan trapesium EFGH, kita akan mencek kekongruenan mereka. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaiannya harus sama panjang nih. Berarti kita akan buat bahwa panjang sisi AB itu sama dengan panjang sisi EF. Kemudian panjang sisi BC itu sama dengan panjang sisi FG. Kemudian panjang sisi CD atau sisi DC itu sama dengan panjang sisi GH. Kemudian panjang sisi DA itu sama dengan panjang sisi HE. Oke, kemudian berdasarkan sifat yang kedua bahwa sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Berarti besar sudut A itu harus sama dengan besar sudut E, atau disimbolkan M sudut A, besar sudut A ya. M itu besar sudut A itu sama dengan besar sudut E. Atau sudut B itu sama dengan sudut apa di sini? Ya, itu sama dengan sudut F. Itu yang bersesuaiannya ya, atau dituliskan besar sudut B sama dengan besar sudut F. Dinotasikan itu M ya nak ya. Kemudian besar sudut C, kemudian kita lihat sesuaiannya itu adalah sudut G. Maka bisa mem tuliskan M sudut C itu sama dengan M sudut G. Kemudian besar sudut D atau sudut D sama dengan sudut H. Oke, maka kita bisa notasikan M sudut D itu sama dengan M sudut H, besarnya itu artinya ya. Oke, kemudian kita akan ke contoh soal. Kamu perhatikan trapesium ABCD dan PQRS ini kongruen, tapi posisi letaknya itu tidak sama nak ya. Maka kamu harus bisa untuk melihat atau memposisikan pasangan sudut-sudut yang sesuai atau panjang sisi-sisi yang bersesuaian, karena posisi mereka itu tidak sama. Oke, sampai sini kamu bisa pahami ya. Kita lihat itu besar sudut ABCD. Oke, itu 40 cm panjang AB-nya ya. Kemudian kita lihat, nah gambarnya kalau membalik itu kan seperti ini kira-kira ya. Nah, oke, kita balikkan itu posisinya jadinya kita balikkan seperti itu. Jadi posisinya seperti ini, oke. Dan dengan seperti ini kita akan bisa melihat yang mana pasangan sisi-sisi yang bersesuaiannya. Oke, di sini dikatakan bahwa panjang AB 40, kita cross check dari gambarnya sesuai ya. Kemudian panjang BC-nya 20 cm, panjang RS-nya 16, PS-nya 15. Yang ditanya panjang AD. Nah, kita cek nak AD. AD itu sisi yang bersesuaiannya itu sama dengan sama dengan panjang PS. Sehingga kita bisa tinggal langsung buat bahwa panjang AD itu 15 cm. Mudah sekali kan? Kemudian panjang DC itu sama dengan, kita lihat itu sama dengan panjang RS. Sehingga DC itu kita buat 16 cm. Kemudian di situ ada panjang PQ
Panjang PQ nih kita cek dia bersesuaian dengan panjang AB dong. Oke, panjang AB sehingga panjang PQ itu kita tinggal tulis 40 cm. Kemudian panjang QR nakku, itu panjang QR-nya sama dengan panjang BC sehingga QR-nya itu sama dengan 21 cm. Oke, kemudian nih yang B jika ditanya besar sudutnya. Oke, tadi panjang sisi ya. Katanya sudut A itu 60. Oke, kita tulis dulu ya, A-nya 60. Kemudian sudut B-nya diketahui 40. Tentukanlah besar sudut R dan S. Oke, R dan S. Kita lihat R dan S. Oke, kita cek dulu sudut yang bersesuaian sama besar yang mana ya. Oke, sudut A, kita cek sudut A bahwa sudut A itu sama dengan sudut P. Oke, sama-sama 60 ya. Kemudian sudut B sama dengan sudut Q, mem tulis di situ 40. Oke, kemudian ditanya itu adalah sudut R. Kita lihat sudut R-nya. Nah, sudut R itu adalah berpelurus dengan sudut Q. Oke, sehingga jumlah dari sudut R dan sudut Q atau sudut Q tambah sudut R itu adalah 180 nak. Nah, karena sudut Q-nya 40, maka mem tulis 40 tambah sudut R-nya itu adalah 180. Sehingga sudut R-nya itu adalah 180 dikurang 40. Sehingga diperolehlah sudut R itu sama dengan 40 derajat, 140 derajat. Bisa ya? Nah, demikian pula untuk mencari sudut S. Sudut S dan sudut P itu berpelurus juga sehingga kita bisa tulis bahwa sudut P ditambah dengan sudut S sama dengan 180. Karena sudut P-nya 60, kita tulis 60 ditambah sudut S sama dengan 180. Sudut S sama dengan 180 kurang 60 derajat itu sama dengan 120 derajat. Sampai sini dipahami ya nak? Oke, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. God bless you all.